pemirsa, bersama saya Hera Omega dalam program Tokoh Inspirasi yang mendatangkan tokoh-tokoh yang tentu saja akan menginspirasi Anda. Dan episode kali ini sangat spesial karena saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang tokoh masyarakat dan juga seorang pengusaha yang sukses. Dan kita akan berbincang bagaimana pendapat beliau juga mengenai pilkada yang akan digelar secara serentak di tahun 2018 ini. Mari ikuti saya dan tetap saksikan Tokoh Inspirasi. Inspirasi kita langsung masuk ke dalam ya. Permisi. Selamat siang. Siang, Mbak Era. Ya. Pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh inspirasi kita pada hari ini dan sangat spesial sekali karena saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sogol Suryo Sadino atau lebih akrab dipanggil dengan Pak Sogol. Ya, nah, silakan duduk. Boleh. Ya, Pak Sogol. Ya. Sedang sibuk apa ini, Pak? Kalau hari libur seperti ini saya usahakan nyantai ya. Karena terlalu banyak kesibukan keluar kota. Jadi kalau hari libur, hari Minggu terutama, saya harus nggak bisa, saya harus sempatkan buat keluarga. Kalau berbicara mengenai tokoh inspirasi, dari Pak Sogol sendiri ini kan termasuk salah satu tokoh yang bisa menginspirasi kami, Pak. Bisa diceritakan Pak mengenai profil pribadi dari Bapak ini sebenarnya itu bermula dari mana? Jadi kalau saya ini lahir ya di kampung ini. Asli ya Pak ya? Asli di kampung ini dan saya dari keluarga biasa. Bapak saya mantan pejuang. Di situ saya punya inspirasi, saya harus bisa berbuat ke negara Republik yang saya cintai ini. Akhirnya pada saat itu saya kecil, sekolah SD, SMP di sini, dan akhirnya setelah itu saya merantau. Saya merantau ke Surabaya, saya ke Malang, saya ke Jakarta, saya ke Sumatera, Pekanbaru, saya ke Kalimantan, dan akhirnya saya bisa menemukan bahwa apa arti perantauan itu? Bahwa saya kalau benar-benar saya mau memajukan NKRI, saya membantu masyarakat, saya akan berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nggak bisa ternyata saya hanya diam di kampung. Makanya akhirnya saya merantau. Nah setelah saya merantau, saya dapatkan dari susah payah, suka duka, tapi saya waktu itu belum berpikir gimana saya harus membangun kampung saya. Karena saya udah terlalu enjoy di perantauan, ya dikategorikan waktu itu saya pengusaha muda dibilang sukses. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Kalau boleh tahu Pak, usaha apa yang pertama kali dimulai di Jakarta itu Pak? Saya pertama kali, banyak ya, saya di Surabaya berangkat dari jualan kaset. Jualan kaset waktu itu ada CD ya, CD-nya masih kotak gini, belum VCD itu ya. Itu kaset, terus saya sampai jualan bakpao, ikut orang. Tahun berapa itu Pak? Saya tahun sekitar 85, 87. 87 ya Pak? Ya sekitar itu. Terus akhirnya di situ saya bisa ukur bahwa saya tidak akan bisa berkembang di dunia itu. Terus akhirnya saya lari ke Jakarta. Saya pertama kali, saya nol, bener-bener nol, nggak tahu dunia proyek, dunia bangunan, dunia listrik, saya nggak tahu sama sekali. Awam sekali. Jadi akhirnya saya coba. Pertama saya kerja listrik ya. Listrik, lampu-lampu ya. Kebetulan di kampung saya ini ada salah satu kontraktor besar, kontraktor listrik. Saya belajar banyak dari situ dan waktu itu proyeknya besar-besar, gedung-gedung dan sebagainya. Itu akhirnya saya dapat pengalaman dari situ.
Nah, dari situ akhirnya ya alhamdulillah karena saya semangat terus tidak akan pernah menyerah dan saya sedikit pun tidak akan pernah berpikir hasilku berapa, saya enggak. Dan itu bermula dari modal. Ya, saya nekat. Jadi saya nekat, tekad, semangat itu benar-benar luar biasa tinggi saya. Nah, dari situ akhirnya dari saya hanya tukang pasang-pasang listrik, terus akhirnya jadi mandor. Mandor itu ngawas-ngawasin ya, borong. Terus akhirnya jadi kontraktor yang dibilang waktu itu saya cukup menikmati dan cukup sukses. Bermula dari situ kontraktor listrik. Dari kontraktor listrik ternyata perkembangannya listrik identik dengan bangunan, tidak lepas dari itu. Akhirnya saya kembangkan juga di bangunan gitu. Saking enjoynya saya perjalanan saya di Jakarta, dibilang saya sukses untuk ukuran saya waktu itu. Saya benar-benar lupa dari tekad awal saya berangkat merantau. Padahal saya berangkat merantau itu saya harus meneruskan perjuangan ayah saya sebagai seorang pejuang. Saya harus bermanfaat untuk republik ini. Saya ternyata lupa. Asik di perantauan, sukses di perantauan, sudah terlalu enjoy mungkin. Saya lupa. Akhirnya pada tahun 1998 kita ketahui bersama Indonesia dilanda yang namanya krisis moneter. Di situ yang namanya Sogol bangkrut. Habis-habisan bener-bener saya pulang dari Jakarta itu yang bener-bener saya di kota besar itu udah sukses menikmatin kemewahan, keberhasilan. Akhirnya pulang kampung itu ya di sini, ini rumah orang tua saya. Kembali ini dengan bermodalkan sepeda motor satu waktu itu dari Jakarta karena semua aset, semua uang udah kena yang namanya dampak krisis moneter. Lah, di sini saya belajar dari krisis itu. Saya belajar. Ternyata saya pelajarin apa yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi, tokoh-tokoh politik itu saya pikir ada benarnya. Ekonomi kerakyatan itu ternyata satu-satunya yang tidak kena dampak krisis, itu betul. Karena setelah saya pulang kampung, saya ini habis nggak punya duit, kok di kampung para petani-petani, wong cilik itu sepeda motornya baru, malah bisa bangun rumah. Di sini saya pelajari. Ternyata para petani, para buruh yang di kampung itu nggak kena dampak krisis, nggak kena dampak krisis. Tetap adem ayem karena apa? Harga gabah, harga padi meningkat mereka, kayu dan sebagainya meningkat mereka. Jadi disinilah saya belajar. Terus akhirnya saya 2 tahun saya benar-benar pulang kampung. Konsep hidup saya rubah. Doa saya Tuhan, suatu saat saya bisa ditolong untuk bangkit kembali. 50% hidup saya akan saya abdikan ke masyarakat Tuhan. Luar biasa sekali pemirsa, sangat menginspirasi memang benar-benar dari nol dan harus diuji lagi kembali ke nol. Yang akhirnya diingatkan kembali akan tujuan awalnya itu harus seperti apa. Kemudian betul. Jadi setelah saya punya janji itu mungkin Tuhan mendengarkan. Dan saya berjuang benar-benar untuk membenahi usaha saya yang sudah terpuruk. Akhirnya kembali merangkak sedikit merangkak. Dan saya harus bisa berbuat yang terbaik, berbuat sesuatu untuk masyarakat ini. Jadi ya alhamdulillah sekarang usaha dibilang sudah mulai merangkak dan sudah menjadi janji atau konsep atau prinsip saya kembali itu tadi bahwa hidup saya akan saya abdikan ke masyarakat. Ya sekarang saya buktikan. Misalnya saya harus buka lapangan pekerjaan. Makanya Mbak Era kalau tanya di lingkungan saya, tempat tinggal saya ini nggak ada pengangguran. Karena
yang ya yang mau kerja di Jakarta saya kerjakan di Jakarta, kalau ada